Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Latsar CPNS 2022 angkatan ke-86, kelompok 1 untuk kelompoknya kelompok 3. Di sini kita akan membahas film pendek yang berjudul Sebuah Pilihan. Untuk perkenalan dulu, saya sendiri Asy Wulandari, kemudian ada Kak Arif Rahman, sama Kak Ida Fitriani. Langsung aja Kak, share ininya. Oh, kita sambil nonton videonya, sambil diskusi ya. Iya. Ya, baik, siap. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sekarang hari pertama kamu kerja ya, Nak? Iya, alhamdulillah hari ini udah resmi jadi PNS. Alhamdulillah. Ibu doakan semoga pekerjaan kamu lancar. Jangan lupa ya, kamu itu sekarang aparatur negara. Banyak tanggung jawabnya. Iya. Iya. Boleh di-pause di sini nih. Ya, gimana? Ya, dari video cuplikan yang tadi, ada yang bisa memberikan ini dikaitkan dengan nilai berakhlaknya? Oh, nilai berakhlak Menurut ya. Ya, kalau menurut saya sih dari orang tuanya Mas Budi ini, ya, sepertinya sudah tahu arti tanggung jawab dari ASN itu sendiri ya. Karena beliau mengatakan bahwa ASN itu penuh dengan tanggung jawab. Ya, sepertinya mengerti, mungkin sudah paham aturannya, atau emang terus beliau mungkin PNS sebelumnya. Gitu. Boleh dilanjut lagi? Oke. Oh, ya jadi, Bre. Iya, Bu. Bu, udah dulu ya teleponnya. Budi mau berangkat kerja dulu. Takut telat. Ya, sehat-sehat ya, Bu. Assalamualaikum. Boleh cepetin. Waalaikumsalam. Boleh dicepetin? Ini kondisinya masih sepi ya. Ya, kosong nih. Kosong. Masih kosong sama Udah sekali. siang ya, masih kosong ya. Ini udah Nah, duluan jadi- datang. Ya, jadi si Pak Budi ini datangnya nggak terlambat. Itu bagian dari nilai berakhlak apa ya? Dia datang tepat waktu, disiplin. Dia kayaknya lebih ke bagian akuntabel kali ya. Kan dia Setuju. bener ya. Kira-kira gimana nih Mbak Asih? Setuju nggak? Dia ada di poin akuntabel nih, datangnya Setuju. tepat waktu. Tepat waktu. Ya. Ya, disiplin ya jadi ya maksudnya ya. Kan meningkatkan kompetensi diri, Ya. membantu orang lain dan melaksanakan tugas dengan baik, itu kan kompetennya. Nah, dia itu bertanggung jawab serta disiplin. Masukin akuntabel ya bagian ini ya. 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 Oke, Ya, lanjut.
Ini masih kosong nih ruangannya nih. Ya udah ada OB ya. Iya. Cuma ada Tapi petugas OB lebih kebersihan. akuntabel ya. OB lebih akuntabel. Pagi. Pagi, Pak. Isi dulu, Pak. Kondisi meja sebelahnya ya sekelilingnya masih kosong ya. Ini Budi juga nih langsung kerja nih, nggak menunda-nunda pekerjaan nih ya teman-teman ya. Dia datang langsung kerja. Bagus banget sih kalau. Terus nih kalau apa tidak menunda-nunda pekerjaan nih bagian nilai ASN bagian apa ya? Gimana teman-teman? Loyal bukan ya? Loyal ya. Kita lanjut dulu videonya ya. Selesai videonya. Ini udah ada klien masyarakat datang. Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Ya Mas, saya mau perpanjang KTP. Mas, ini orang-orangnya pada kemana ya? Bukannya jam segini orang udah pada buka ya? Mari, Bu, saya bantu. Ini dia orangnya baru datang. Macet, Bu. Bisa aja. Enggak. Gang sebelah, dekat rumah kita. Budi di bagian ini ke apa nih berorientasi pelayanan lah ya. Ini ya. Sambil diputer aja nggak apa-apa sambil Sambil bicara diputer ya. ya. Oke. Ya. Sambil komentar di Saya kan harus video ngantar ini. anak saya dulu sekolah, Bu. Jadi rekan-rekannya baru datang. Ya, rekan-rekannya nih Seperti itu ya? bertentangan ya sama nilai Bukan Mas di berakhlak bagian dalam ya? Iya, Pak Iqbal. akuntabel ya karena mereka datangnya terlambat. Gimana Mas? Ada yang Mas Budi kan karena posisinya di dalam ya, yang seharusnya di meja depan itu rekan yang Tugas lain. yang lain ya. Ya, petugas administrasi harusnya ada di depan. Nah, si Pak Budi ini berorientasi banget ke pelayanan ya. Ya. Boleh agak dicepetin ya. Budi, udah makan? Enggak, Mbak Tika. Kebetulan lagi banyak kerjaan, jadi saya mau makan di rumah. Biasa, PNS baru masih rajin. Ini berarti ada sikap loyal ya. Iqbal mau kemana? Iya. Jadi mengutamakan pekerjaan. Memang istri Bapak nggak bisa jemput? Bisa sih, cuma katanya lagi malas. Saya duluan. Nah, ini si temennya Pak Budi Ya. nih sangat bertentangan nih sama nilai ASN ya. Dia tidak loyal. Belum jam pulang kerja dia udah keluar dari kantor. Halo, Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Bud, kakak cuma mau ngasih tahu kalau ibu tuh sebenarnya udah sakit dari beberapa hari yang lalu. Kok ibu nggak ngasih tahu aku, Kak? Ya biasalah ibu, kamu tuh kayak baru kenal sama ibu aja deh. Dia cuma nggak mau kamu khawatir. Kamu nggak mau jenguk ibu. Mau sih. Tapi apa? Karena kerja. Ya ampun Bud, bolos sehari 2 hari kan nggak akan jadi masalah. Lagian juga yang kerja itu nggak cuma kamu doang. Nah ini dimulai sebuah pilihannya dimulai dari sini. Kamu tuh. Ya, mulai masuk ke ini ya, inti dari cerita. Nah, kondisi orang tuanya, ibunya sedang sakit ya. Dia harus tetap masuk bekerja Mas,
Surat keterangan tidak mampu saya. Sudah 2 minggu. Tentang Sampai ada jadi. Boleh saya tahu? mengajukan persoalan Saya Pak Amir, Mas. Anak saya Iwan. dan masalah surat keterangan tidak mampu ya. Iya, ini. Tidak mampu saya mana, Pak? Ya sabar Yang lah, Pak. sudah didaftarkan 1 minggu belum jadi-jadi. 2 minggu malahan, Kak. 2 minggu ya, 2 minggu nggak Ya. jadi-jadi. Untuk melayani kita. Ini nih, Pak Lurah Nah, ini sendiri Pak ya. Lurahnya nih. Ya, Dia menyalahgunakan kewenangan ya. Salah sendiri. ya benar. Bertentangan dengan ini nih. Nilai yang kedua, akuntabel. Saya Ya. sudah bikin surat itu 2 minggu yang lalu. Kerjaan bapaknya nggak becus. Pak RT sama Pak RW aja, Pak. Bikin surat kayak gini. Cuma 1 hari. Kalau sampai 2 minggu untuk pelayanan Anak saya terlalu sudah lama ya. Jadi apa dengan anak saya? tidak Kamu tanggung jawab. kompeten atau emang ini ya karena Ya. tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Jadi dia udah Pak Amir, bertentangan sama nilai ASN berakhlak ya. surat keterangan tidak mampu Bapak, saya selesaikan hari ini. Nah, ini Budi nih sangat menolong banget nih ke si bapaknya. Harmonis Dia ya. Suka ya, menolong orang suka lain menolong nih. orang lain ya. Oke, Ya. ini bagian harmonis nih Budi. Teman-temannya tetap ya, mereka datangnya terlambat. Ini perpanjang atau baru? Nah ini sikap apa? Mari pelayanan sambil memegang alat komunikasi. Ya, ini tidak ramah ya, Pak Amir, tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah. Pak, makasih, Pak. Bertentangan dengan berorientasi pada pelayanan ya. Ya, nah, Budi sangat menolong Budi Bapak harus itu ya. Ya kan ASN baru ya. Ya punya ini juga ya nilai-nilai adaptif. Ya. Mampu menghadapi perubahan ya. Ya, Bud, duduk sini, Bud. Ini Pak Budi dipanggil Pak Lurah. Begini, Mas Budi. Orang-orang itu Benar. jangan terlalu dimanja. ini juga nih Pak Lurah menyalahgunakan kewenangan ya. bukannya itu emang Di sini tugas ya. Bapak? Kita kan dibayar untuk itu. Pak Lurahnya mengatakan Orang-orang itu jadi kurang ajar kayak gitu. orang-orang itu kurang ajar kalau dibiarkan seperti itu. Saya itu dalam keadaan terdesak, Pak. Sekarang siapa yang tidak maju coba, Pak? Jangan suka dibiasakan, nanti kurang ajar katanya ya. Ya, Pak. Jadi memberi pengaruh yang buruk. Ya, terserah kamu deh. Ya udah, saya lagi banyak kerja. Silakan. Terima kasih, Pak. Tapi Pak Budi tetap konsisten dengan apa sih? Sikap yang berakhlaknya dia ya. Sikap Iya. nilai-nilai dasar ASN-nya Berarti, Kak, udah dipegang teguh nih berarti sama Pak Pak Lurah Budi. selesai, Pak? Belum, Mas. Terus dia kayaknya emang Diaman sama niat saudara. bikin perubahan baru gitu ya, nggak terpengaruh Iya. sama Ya teman-temannya. ini si mbaknya nih satu juga dia menunda-nunda pekerjaan nih padahal udah ditanyain sama Budi main handphone terus dia ini udah bertentangan sama nilai akuntabel ya. Memangnya kalau jadi PNS nggak boleh rajin ya, Mbak? Bukannya harus ya? Karena sadar atau tidak, PNS itu adalah tulang punggung negara ini. Nah teman-temannya juga nih nggak mau nih tidak bersifat Agak- adaptif nih ya. Mereka itu nggak mau menghadapi perubahan, jadi terlalu fokus sama Ya, Mas. diri mereka sendiri. Mau jemput saudara saya di bandara. Terus karena ini nih kayaknya nih si Budi PNS baru nih diremehin sama teman-temannya. Pagi, Pak. Pagi. Ini hari-hari berikutnya masih tetap saja ya ada yang telat. Mereka Ya, datang terlambat jadi- ya. Kebiasaan. Iya betul. Pagi, Mbak Tika. Lagi, Mbak. Mas Budi.
Tapi biasalah. Dicepetin Pak lagi. Lurah nggak balik lagi nih ke kantor nih setelah ada pertemuan. Kayak gini suka saya enaknya sendiri. Ya ampun, Mas. Bertentangan sama nilai ASN ya. PNS. Kayak gini kerjaannya. Lagian kan kita juga gajinya nggak gede-gede amat. Wajar lah kalau nggak loyal. Ya udah kalau begitu Pak Adam jadi pegawai swasta saja. Kita harus ingat, kita semua berada di sini. Itu digaji dari pajak. Pak Budi udah mulai mengingatkan. Ya, dia maunya berkontribusi ya buat kantor dia tuh sebenarnya. Ingin merubah ini nih, membuat perubahan gitu yang ke lebih bagus ya. Iya, betul. Mas Budi bisa aja. Bener juga sih yang dibilang Mas Budi. Tapi susah juga sih Mas. Kalau lingkungan di sekitar kita masih kayak gini semua. Itu dia masalahnya Mas Adam. Kita harus mulai dari diri kita. Nah, ini udah ada yang terbentuk mindsetnya bahwa ASN ya santai, gajinya pas-pasan. Buat apa sih? Ya rajin-rajin, ya itu mindset yang lama ya. Iya, betul. Yang emang harus dirubah. Karena orientasinya yaitu seperti timbal balik. Buat Ya. apa sih rajin? Gaji nggak seberapa. Tuh, jadi orientasinya kepada Ini baik Bal. uang. Ibu saya masuk rumah sakit. Mas, izin aja kalau gitu. Iya Mas. Sekali saja dulu kan nggak apa-apa. Tapi pekerjaan saya masih banyak Mbak. Ini ya, dari sini bisa kita lihat untuk Budi mengutamakan pekerjaannya dia dibandingkan kepentingan pribadinya dia sendiri. Ini kondisi ibunya sudah Orangnya ada nggak? Saya butuh keterangannya, masuk Mas. rumah sakit ya. Surat keterangan tidak, Mas? Iya. Rumah sakit. Ya, kok mendadak sih? Mas, suami saya kecelakaan. Dan Adina ada aktif. klien yang datang, dia minta cepatnya ya dibuatkan surat keterangan tidak mampu ya, karena Iya, suaminya Kecelakaan. butuh perhatian, Iya Mas. yang butuh terdesak. Nah, Budi ini mulai bimbang nih antara nolong si ibu atau dia izin pulang nengok ibunya. Nah, di sini ada sebuah pilihan antara harus menolong orang lain atau ibunya sendiri ya. Karena pasti orang kalau pasti merasa bahwa ya anaknya yang harusnya lebih memilih ibunya ya. Iya. Iya. Ya kalau jadi PNS aja begitu. Besok masih bisa dikerjain. Betul Mas. Tapi masalahnya ibu itu suaminya kita lihat nanti sikap mau diem aja sih. Pak Budi memilih siapa ya, dengan kondisi pilihan yang menurut saya sih ya berat ya kayak gitu. Nah ini Pak Budi sedang komunikasi dengan keluarganya. Jadi komunikasi mulai ada komunikasi untuk membahas gimana kondisi orang tuanya. Saya masih tetap sakit. Iya. Lagian di sana sudah ada dokter dan kakak saya. Saya lebih dibutuhkan di sini. Ibu itu lebih membutuhkan saya. Nah, Budi itu berorientasi banget pada pelayanan ya. Ya. Jadi ini Nah, dia udah mulai nih. Waduh, udah iya, udah berubah Udah semua berubah kayaknya ya. nih ya. Kelurahannya sama dia udah dirubah mindset semua pegawai yang ada di situ. dikatakan ya Dia ini banyak ceritanya kontribusinya. Pak Budi sebelum jadi Pak Lurah ya. Iya. Ceritanya Pak Budi sebelum jadi Pak Lurah. Kayaknya Jadi- semua nilai ada di dia ya, yang berakhlak ini. Oke, udah kita matiin ya videonya. Ya. Boleh? Ya boleh. Boleh, silahkan. Saya izin stop share ya buat lanjut diskusi. Ya boleh. Silakan. Oke, tadi kan kita udah nonton videonya Di bareng-bareng. kesimpulan boleh.
kesimpulannya kira-kira apa nih yang kita dapat? Untuk kesimpulannya, kita bisa belajar dari film pendek ini, Tokoh Budi ya. Semua nilai yang diharapkan di ini berakhlak itu ada di Budi sebenarnya. Jadi dia bisa menyesuaikan semua, ini bisa menerapkan semua nilai yang dari berakhlak ini di dirinya dia untuk lingkungan kerjanya. Ya benar, tadi juga kan ada yang bahas tentang gajinya ternyata kecil. Tapi kan kita juga punya hak dan kewajiban ya. Jadi sebelum kita menerima hak kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu juga sebagai pelayan publik ya. Kalau menurut saya ya emang pas ya buat kita melihat Pak Budi ini, buat kita contoh ke depannya dari sikap-sikap perilaku dari rumah sampai pulang kerja pun dia mesti tetap menerapkan nilai berakhlaknya. Ya. Terus dari film pendek ini kan dengan judul Sebuah Pilihan. Ya, sebuah pilihan di mana Pak Budi harus memilih ibunya atau menolong orang lain yang kritis. Ya, jadi Pak Budi ini memilih yang apa ya? Menurut saya ya bisa logis juga ya, karena dulu juga kita pernah ada sebuah pertanyaan ya, pertanyaan di mana harus kita memilih antara orang lain yang kritis atau ibu sendiri gitu. Ya, setelah dikomunikasikan, Pak Budi menanyakan kondisi ibunya, ya dia bisa mengambil kesimpulan bahwa ibunya bisa ditangani oleh dokter yang di sana, perawat, sudah ada perawat dan kondisinya pun stabil gitu. Sedangkan untuk si bapak itu yang harus segera ditolong itu kondisinya kritis ya. Jadi pilihannya ya menurut saya emang pasnya itu situ yang lebih kritis, yaitu yang mengancam nyawa ya. Jadi menolong si bapaknya itu. Ya, jadi kita melaksanakan pelayanan dengan penuh tanggung jawab ya, intinya begitu ya. Ya. Jadi dalam film si Sebuah Pilihan ini banyak banget poin-poin dari nilai-nilai ASN berakhlak, sama banyak juga nih tantangannya ya. Tadi juga kan banyak tuh yang melanggar, kayak datang terlambat, terus mereka juga memberi pelayanan yang gak setulus hati, menyepelekan, gak menolong, malah mendiamkan, kayak gitu kan, sampai berkas yang harus dikerjakan bisa dikerjakan dalam 1 hari, malah mereka tunda sampai 2 minggu. Terus Pak Lurah juga menyalahgunakan kewenangannya. Menurut saya sih dia sangat bertentangan sekali dengan nilai ASN yang berakhlak itu, karena dia tidak mencontohkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik sama staf-stafnya. Udah ya, bener ya, poin-poinnya udah kita catat semua ya. Ya, sudah. Oke, udah cukup ini untuk diskusinya ya. Udah cukup ya? Apa? Ya, dari film pendek yang kita bahas tersebut, semoga kedepannya sosok Bapak Budi ini bisa menjadi cerminan buat kita untuk melangkah kedepannya sebagai ASN ya. Iya, betul. Demikian teman-teman untuk pembahasan film pendek dari kami kelompok 3. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.